kembali pada bagaimana peminatan gitu ya. Karena misalnya kita itu dipaksa untuk memilih satu program studi tertentu yang ternyata kita tidak maka nanti outputnya itu mungkin juga kurang maksimal. Mudah-mudahan nanti setelah tayangan ini ya mahasiswanya makin banyak ya. Amin. Semakin banyak teman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat mahasiswa. Ketemu lagi di podcast IA Itabah. Hari ini ketemu sama saya Zainul yang akan jadi host. Kalau kalian lihat setiap minggunya kita berganti host, harap dimaklumi karena memang setiap konten berbeda, hostnya juga berbeda. Tujuannya apa? Tentu saja untuk melatih skill announcing yang dimiliki oleh teman KPI Institut Agama Islam Tabiatul Kalam. Oke, ada yang berbeda hari ini. Kalau beberapa konten sebelumnya kita ketemu sama teman-teman KPI, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Prodi Piaut. Selamat datang Ibu. Iya. Karena tema kita hari ini adalah mengenal lebih dekat mengenai program studi pendidikan Islam anak usia dini. Maka yang hadir di sini harus yang betul-betul paham. Kebetulan hari ini yang hadir di studio podcast di Itabah adalah langsung ketua program studinya Ibu Wardatul Karomah. Ibu sehat? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai ya, ada siapa menyapa teman-teman yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua pemirsa podcast dari YAI Tabiatul Kalam. Senang sekali siang ini bisa hadir menemani jam-jam istirahatnya teman-teman. Tapi ini jam kuliah sih sebenarnya ya. Ini bisa ditonton kapan saja gitu ya, bisa ya. Oke. Terima kasih Ibu. Jadi begini Ibu ya, langsung saja kalau saya lihat. Jadi gini, kalau misalkan saya analogikan ya Ibu, seperti sebuah persaudaraan lah. Kalau di Piaut ini kan, kalau diibaratkan dia kan anak bontot, anak bungsu. Tapi anak bungsu dia punya banyak pesona, ya, sehingga banyak yang melirik, banyak yang mendekat, banyak yang mau tinggal dengan dia. Istilahnya gitu ya Bu ya. Betul. Namanya gitu. Dia prodi baru karena banyak orang yang kemudian memilih prodi ini untuk dia masuki gitu ya. Pasti ada istimewanya dong Bu. Kenapa kok orang-orang jadi milih prodi Piaut daripada prodi yang lain kayak gitu ya? Kenapa kok milih prodi Piaut Itabah daripada prodi Piaut kampus yang lain? Enggak Ibu? Apa sih istimewanya Bu? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya menjadi satu kesempatan yang luar biasa bagi prodi Piaut Itabah untuk bisa kenal lebih dekat gitu. Nah, alhamdulillah prodi Piaut ini memang kita saat ini pada tahun ketiga kita mempunyai mahasiswa 3 angkatan, tapi alhamdulillah luar biasa cukup peminatannya terhadap prodi Piaut Itabah. Salah satunya yang kemudian coba kita analisa adalah dari peluang kerja. Gitu. Salah satunya peluang kerja di mana lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini ini termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang hampir di setiap desa, bahkan bisa berbasis dusun, gitu ya. Nah, apalagi dengan sekarang itu ada jenjang SES, satuan paut sejenis, yang itu pra masuk pada kelompok bermain dan TK. Ini menjadi salah satu peluang yang mesti ditangkap oleh Itabah. Nah, alhamdulillah peluang itu bisa ditangkap dengan kita sudah 3 tahun berdiri prodi Itabah, dan yang kemudian menjadi berbeda dari kampus-kampus yang lain. Alhamdulillah, walaupun masih anak bontot yang baru berusia 3 tahun begitu, yang sebenarnya kalau anak-anak begitu kan ya dia baru mulai masuk tuh di kan gitu ya. Alhamdulillahnya termasuk cukup ada hal-hal yang menjadi satu kebanggaan di prodi Piaut Itabah, termasuk salah satu mahasiswa kami itu menjadi pengurus
di wilayah Jawa dan Bali, Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa PIAUD Indonesia gitu. Nah, ini kan menurut kami satu hal yang luar biasa ketika kita itu usianya baru usia 3 tahun gitu. Kemudian yang lain, salah satu yang menjadi inovasi program di Prodi PIAUD Tabah adalah program Kemati Gerakan Mahasiswa PIAUD Tabah Mengabdi gitu. Nah, dari program itu setiap tahunnya paling tidak ini ada cantolan-cantolan mahasiswa kita yang sudah mengabdikan dirinya pada lembaga pendidikan di jenjang PAUD begitu, yang ternyata dari program pengabdian itu akhirnya mereka diterima sebagai guru tetap. Nah, ini secara tidak langsung peluang kerja dari lulusan Prodi PIAUD ini sudah ada dan terbuka. Tinggal bagaimana masing-masing mahasiswa ini mengembangkan dirinya. Karena istilahnya secara institusi, baik kampus maupun keprodian sudah menyiapkan hal itu. Jadi harusnya lulusan dari Prodi PIAUD ini sudah tidak usah berkecil hati atau tidak susah-susah, karena lapangan kerja udah terbuka lebar gitu ya Bu ya. Kemudian begini Bu, ada wacana mengenai pendidikan ramah anak. Apakah ini ada kaitannya Ibu dengan visi misi sekaligus profil lulusan dari PIAUD II Tabah? Oke. Pendidikan yang ramah anak ini sebenarnya terijawantahkan dalam bentuk sekolah ramah anak, di mana lembaga pendidikan ini tentunya ini menjadi satuan pendidikan yang memiliki karakter yang mampu melindungi hak anak. Hak anak itu kan ada 4 ya, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Nah, sehingga bagaimana kemudian IAI Tarbiyatul Thalabah melalui program studi PIAUD-nya ini juga mempunyai salah satu profil lulusan yang ketiga, yakni menjadi fasilitator sekolah ramah anak. Ini yang kemudian ini dimasukkan dalam bingkai kurikulum merdeka kita. Siapa saja misalnya secara pertukaran mahasiswa antar prodi, antar fakultas, antar institusi begitu yang mau belajar di Prodi PIAUD Tabah, salah satunya kemudian profil yang bisa kita suguhkan melalui kurikulumnya adalah menjadi fasilitator sekolah ramah anak. Jadi nggak cuma jadi guru TK, PIAUD, nggak cuma gitu ya? Salah satunya misalnya bisa saja nih mahasiswa KPI yang ternyata mempunyai sebenarnya bidang keahliannya lebih ke teknologi komunikasi begitu ya, tetapi ternyata mempunyai satu keinginan atau misalnya dia mau mencoba hal yang lain, bagaimana sih begitu rasanya belajar di Prodi PIAUD Tabah gitu. Itu sangat bisa. Oh boleh Ibu? Ya bisa lah menggunakan. Iya. Dan kebetulan Bu ya, sampai hari ini itu saya belum punya mahasiswa cowok loh. Nah kalau misalnya ada yang cowok gitu paling yang menjadi mahasiswa kesayangan tuh. Berarti mahasiswanya perempuan semua ya? Iya, kebetulan yang daftar di PIAUD itu saya juga nggak tahu itu. Kok pada perempuan gitu? Padahal guru pengajar di guru PAUD itu kan nggak harus berjenis kelamin perempuan sebenarnya. Saya yakin Prodi PIAUD ini adalah prodi yang sangat diinginkan oleh bapak-bapak dosen untuk dimasuki. Bapak-bapak dosen karena mahasiswanya cantik semua. Seperti itu ya. Bayu mau belajar seni menari? Boleh Bu? Oh boleh, sangat boleh. Dan kebetulan mahasiswa kami itu salah satunya ada mata kuliah di seni tari, seni musik begitu ya, seni rias dan tata busana. Ada Nah, ya betul. Itu salah satu penunjang bagaimana kemudian menjadi seorang guru itu juga harus multi talent dalam hal keterampilan, dalam hal keterampilan tangan merias, bagaimana menyiapkan busana yang tepat untuk anak usia dini. Merias anak usia dini itu kan tidak boleh asal-asalan ya. Iya. Misalnya ya betul. Jadi posisinya bagaimana riasan itu yang seusia anak, yang kemudian tidak mengeksplor bagaimana bentuk tubuh anak dan lain-lain, itu bagian dari melindungi sebenarnya. Jadi riasan yang saya usianya. Iya betul. Kalau saya ikut itu yang mata kuliah sendiri rias boleh Bu? Sangat boleh. Jadi nanti kita gantian ya. Terus begini Bu, target dari
prodi PIAUD itu siapa sih Bu? Maksud saya begini, apakah hanya guru-guru PIAUD saja yang kebetulan belum memiliki ijazah S1 barangkali, atau boleh bukan guru PIAUD Ibu saya, tapi saya pengen gitu kuliah di PIAUD, itu boleh Ibu? Iya, kebetulan di prodi PIAUD ini membuka 2 kelas ya, itu satu kelas reguler yang memang ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang lulusan setingkat SMA, MA atau SMK begitu ya. Nah, ini reguler seperti biasa ditempuh dengan waktu 4 tahun atau 8 semester. Kemudian kita juga membuka kelas kualifikasi yang kita menyebutnya dengan kelas non reguler begitu. Jadi kelas ini adalah kelas yang diperuntukkan bagi calon-calon mahasiswa kita. Yang pertama, mereka sudah lama mengabdi di lembaga pendidikan PAUD misalnya, tetapi dia belum mempunyai ijazah S1. Jadi dia sudah praktisi pendidikan PAUD, tapi secara legal formalan ini belum punya. Itu. Yang kedua, mereka sudah pernah studi S1, tetapi ternyata misalnya saat ini dia menjadi guru di PAUD. Oh, ternyata jasa saya tidak linier, maka saya perlu untuk mencari ilmu kembali. Nah, itu bisa membuka dengan kelas yang kedua, yakni kelas non reguler atau kelas kualifikasi. Jadi bisa memilih ya bagi yang tapi dengan kriteria, tentunya dengan kriteria sudah ditentukan ya Bu ya. Oke Bu, yang terakhir ini barangkali, jadi kan ini ada beberapa orang barangkali masih gamang, masih bingung gitu. Aduh, saya pengen kuliah tapi saya bingung nih mau kuliahnya di mana. Mau kuliahnya milih program studi apa gitu. Nanti kalau saya milih ini jangan-jangan nanti saya keliru dan lain sebagainya. Ibu barangkali ada pesan yang mau disampaikan? Iya. Jadi saya kira memang memilih kita mau melanjutkan pendidikan itu ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya ini juga harus kembali pada bagaimana peminatan gitu ya. Karena misalnya kita itu dipaksa untuk memilih satu program studi tertentu yang ternyata kita tidak bisa, maka nanti outputnya itu mungkin juga kurang maksimal. Nah, jadi kalau misalnya bagi teman-teman sahabat-sahabat yang masih gamang, masih bingung begitu ya, mau kuliah ngambil prodi apa, saya rasa prodi PIAUD menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa peluang ini terbuka luas di masyarakat kita. Karena jenjang pendidikan anak usia dini itu sampai pada tingkat dusun bahkan begitu. Jadi satu desa mungkin bisa terdiri dari beberapa lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, termasuk saya sampaikan bahwa ketika sahabat-sahabat teman-teman yang masih gamang untuk mau memilih prodi apa, PIAUD mempunyai 4 profil lulusan yang begitu. Yang pertama adalah pendidikan usia dini, ini sudah pasti berarti menjadi guru atau mengajar di pendidikan anak usia dini. Kemudian menjadi pengembang media pembelajaran anak usia dini. Termasuk salah satunya mata kuliah yang kami berikan memang pada arah ini. Bagaimana APE, bagaimana mengembangkan alat-alat permainan edukasi untuk anak-anak, ini menjadi bagian praktek begitu. Dan kita juga sementara ini mempunyai mini galeri ya, yang ada di ruang prodi, dan mudah-mudahan kedepannya ini tidak hanya mini gitu ya, menjadi galeri yang di situ bisa menjadi sumber rujukan bagi sekolah-sekolah yang ada di sekitar wilayah kita. Oh, ini loh bentuk permainan edukasi yang kemudian bisa menjadi inspirasi untuk dikembangkan di lembaga pendidikan. Yang ketiga, sebagai fasilitator sekolah ramah anak, tadi sudah saya sampaikan. Yang terakhir adalah pengelola lembaga PAUD. Maka di sana mata kuliah juga kepemimpinan, manajemen lembaga dan lain-lain diberikan untuk menunjang pada 4 profil lulusan. Luar biasa. Iya. Jadi memang prodi PIAUD ini salah satu prodi yang punya banyak peminat sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti setelah tayangan ini ya,
mahasiswanya makin banyak ya Bu ya. Amin amin amin. Semakin banyak teman gitu ya. Makin banyak relasi. IAI Tabah juga makin banyak dikenal orang. Amin. Oke, terima kasih Bu sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman tim kreatif dari KPI ada Mbak Fitri, ada Mas Rizky, ada Mas Bayu, ada Mas Anas, ada Mas Bisi juga, Mas Razif juga. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Oh iya, sekaligus promosi sedikit, boleh ya ikutan promosi. Jadi kalau tadi kata Bu Wardah, memilih jurusan harus sesuai passionnya ya. Jadi kalau misalkan passion kamu di Prodi PIAUD, silakan di Prodi PIAUD. Tapi kalau kamu punya passion di komunikasi penyiaran, ya tentunya harus masuk KPI. Kamu suka di videografi, suka di fotografi, announcer, silahkan masuk Prodi KPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.